kami berdoa dan ini sebuah tema, judul yang Tuhan taruh di hati kami. Judulnya adalah pelajaran dari sebuah kehancuran. Kenapa saudara? Kok kita ini belajar dari sebuah kehancuran? Dan waktu saya mendapat tema ini, kayak Tuhan tuh di hati bicara sama saya. Seringkali kita ini punya impian, kita punya gambaran, itu pasti sesuatu yang bagus. Amin. Saya percaya tidak ada di tengah kita yang mengharapkan yang namanya kehancuran. Betul? Tapi yang namanya kehidupan, kadang Tuhan izinkan kita ada di atas, kadang Tuhan izinkan kita ada di bawah. Tapi saya mau berkata, dalam situasi apapun, dalam kehancuran sekalipun, dalam situasi yang seakan Tuhan tidak ada, saya mau berkata, Tuhan tetap ada buat saudara dan saya. Dia tetap bisa berbicara, bahkan dia memberikan banyak pelajaran-pelajaran dari sebuah kehancuran. Yang mendasari ayat ini adalah kitab Yeremia. Saudara nanti boleh baca di rumah. Jadi Yeremia ini seorang nabi yang dipakai Tuhan. Dan sejujurnya buat saya dan Meta, waktu kecil kami ini punya Alkitab yang, kalau saya punya Alkitab yang gambar. Dan saya jujur saudara, kemarin waktu saya ngobrol sama istri saya bilang, sebenarnya aku tuh paling gak senang baca kitab Nabi Yeremia. Loh sama saya bilang. Saya ingat sekali waktu saya dulu kecil, saya gak suka baca itu satu Yeremia, satu Ayub. Kenapa? Karena di kitabnya itu isinya orang tua, gundul, boroan, sengsara hidupnya saudara. Yeremia gak terlalu jauh saudara dari Ayub. Hidupnya sengsara saudara. Kasihan saudara. Dia dipakai Tuhan menubuatkan sesuatu dan bangsa Israel, orang-orang Yehuda, waktu itu kerajaan Yehuda, karena Israel sudah hancur, tinggal kerajaan Yehuda. Kita tahu ya, Israel kemudian terbagi menjadi dua kerajaan, di utara dan di selatan. Dan Yeremia, dia bernubuat di Yerusalem. Dia menubuatkan bahwa Yerusalem pasti hancur. Dan hari itu tidak banyak orang yang percaya. Bahkan saudara kalau nanti baca, silakan nanti saudara boleh baca di rumah, saudara pelajari. Yeremia ini kasihan menurut saya saudara, tidak boleh nikah. Dia menyampaikan firman Tuhan, banyak orang tidak percaya dan dia mau disiksa, dipenjara, bahkan mau dibunuh. Kalau saudara baca nanti di akhir dari yang namanya Yerusalem, Raja Sedekia, dia punya banyak nabi. Dan dia berkata nabi-nabinya suruh bernubuat. Dan mereka semua menubuatkan yang baik, kecuali Yeremia. Dia menubuatkan Yerusalem pasti hancur. Kita mau belajar ayat yang pertama di Yeremia 21, mulai ayat ke-8 sampai ke-9. Beginilah firman Tuhan, tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi perhatikan, siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Mungkin saya membayangkan Raja Sedekia, raja yang berkuasa hari itu. Dia mendengar, dia punya catatan tentang engkong cocok-cocoknya saudara ya. Raja Daud ya kan. Alkitab menulis dia berperang dan Tuhan menyertai dan membawa kemenangan. Amin. Salomo, Tuhan lindungi kerajaannya. Diproteksi begitu rupa. Diberikan kemakmuran, kelimpahan kekayaan. Betul? Bahkan ada engkongconya satu lagi yang namanya Hizkia. Hari itu Yerusalem dikepung sama Sanherib. Dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong, Tuhan luputkan Yerusalem. Amin. Tapi hari itu yang terjadi sama Raja Sedekia, dia menerima firman Tuhan yang berbeda. Menurut saya, dia mungkin berkata, Tuhan engkongku ini kau lindungi, kau sertai, kau berikan kemenangan. Harusnya kali ini kau berikan aku juga kemenangan. Tapi apa firman Tuhan berkata? Firman Tuhan berkata, engkau harus keluar
serahkan dirimu kepada orang Kasdim. Saya waktu membaca ayat ini, saya merenungkan, kalau saya di posisi Zedekia, apakah saya bisa terima ya firman Tuhan yang menurut saya sangat bertolak belakang. Tapi hari itu saudara, Raja Zedekia, dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Dia memilih, dia tidak nurut sama apa kata Tuhan. Dan kita tahu yang terjadi, Yerusalem dibelah temboknya. Orang Kasdim itu orang Babel, mereka masuk, mereka menghancurkan Yerusalem. Hancur, saudara. Nubuatan Yeremia digenapi. Tapi kemudian masih ada ketika Zedekia ditangkap, saudara baca nanti di rumah, dia dibawa ke Babel, dibutakan matanya, anak-anaknya disembelih, orang-orang pembesar di Yerusalem diangkut semua ke Babel. Dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, temboknya dihancurkan, rumah-rumah dibakar. Yang terjadi ada sisa-sisa orang Yehuda. Mereka ini ditinggalkan, Alkitab menulis suruh bekerja, mengerjakan kebun-kebun. Jadi orang-orang yang tidak dianggap, ditinggal di Yerusalem. Dan orang-orang sisa Yehuda yang ditinggal ini, mereka sudah melihat nubuatan Yeremia digenapi. Betul enggak? Betul? Mereka sudah melihat yang dinubuatkan Yeremia yang terjadi. Nabi-nabi lain yang nubuat ngawur semua. Tapi kemudian sisa yang di Yerusalem ini, Nabi Yeremia berkata, kali ini yang tadi sudah diangkut, yang sisa ini Nabi Yeremia berkata, Tuhan suruh kamu tinggal di Yerusalem. Tapi saudara tahu apa yang mereka katakan? Kami memilih tidak mau tinggal di Yerusalem. Kami memilih pergi ke Mesir. Aneh enggak saudara? Saya merenungkan nih jadi sisa orang ini, kalau kita nih misalnya ya, ada seorang nabi Tuhan bernubuat dan nubuatannya jadi. Kira-kira ketika dia bernubuat lagi, menurut saya lebih takut. Betul ya saudara? Kecuali dia bernubuat, tidak jadi. Dia bernubuat dan digenapi loh. Tapi sisa orang Yehuda ini, ketika Yeremia berkata, kalian harus tinggal di Yerusalem, yang mereka lakukan adalah kami memilih pergi ke Mesir. Saya waktu baca ini saya renungkan, Tuhan ini kenapa ya ada orang Isa kayak gini. Saya berdoa Tuhan tolongi aku. Jangan sampai aku ini jadi orang yang bebal kayak gini. Sudah melihat firman digenapi, melihat nubuatan digenapi, tapi aku bebal tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan singkat cerita, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami tidak akan mendengarkan engkau, tapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Surga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Perhatikan ayat ini, pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Waktu saya baca, kayak Roh Kudus bilang, lihat nak, sudah tahu sekarang kenapa mereka memilih, kami pilih pergi ke Mesir. Kami mau bakar korban sama Ratu Surga. Karena sebetulnya di dasar hati mereka ada 3 hal ini yang pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. 3 hal itu, yang pertama apa? Cukup makanan. Yang kedua, mereka merasa bahagia. Dan yang ketiga, mereka tidak mengalami penderitaan. Saudara, saya mau, biar ini menjadi sebuah ayat yang mendasari, pagi hari ini yang kami mau bagikan, yang kami mau sharingkan adalah 3 poin ini. Kami mungkin akan banyak sharing saja. Kami mungkin akan banyak bercerita, kesaksian. Karena kami ini bukan STH saudara ya, bukan selah telegia, kami cuma orang-orang yang belajar mencintai Tuhan. Kami ini orang yang belajar melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya saudara semua juga seperti itu, amin. Saya mau undang nanti poin pertama, Meta ya akan sharing, yaitu mengenai cukup makanan. Silakan Meta. Jadi saya akan mengupas tentang poin yang pertama, yaitu kenapa cukup makanan.
Jadi gambarannya hari itu di Yeremia 44 ketika bangsa Israel itu mempersembahkan korban kepada Ratu Sorga. Mereka merasa mereka itu mendapat semua ini. Mereka mendapat cukup makanan, mereka merasa bahagia, dan mereka tidak mengalami penderitaan. Tetapi kalau kita baca detail di Yeremia 44, mereka berkata, ketika kami itu menghentikan persembahan kepada Ratu Sorga, ketiganya itu hilang. Kami nggak dapat ini tiga-tiganya. Makanan kami nggak cukup, kami tidak bahagia, dan juga kami mengalami penderitaan. Jadi itu yang membuat bangsa Israel hari itu memilih untuk mereka menyakiti hati Tuhan dengan mempersembahkan korban kepada Ratu Sorga. Karena ada sebuah kebutuhan. Dalam hidup mereka ada kebutuhan yang sangat mendesak. Mau tidak mau ini kebutuhan kami. Kami perlu makanan, kami perlu bahagia, kami perlu mengalami hal-hal yang tidak usah menderita. Ada sebuah kebutuhan mendesak di dalam hidup mereka sehingga mereka itu merasa nggak usah kita Tuhan-Tuhanan lagi. Kalau bahasa sekarang gitu ya. Ketika mengalami sebuah masalah, ketika dihimpit sebuah persoalan, akan muncul itu manusianya. Nggak usah lagi Tuhan-Tuhanan, nggak usah. Karena kebutuhan kita nggak terpenuhi ini. Percuma kita nyembah Tuhan. Toh kita makanannya nggak cukup, nggak bahagia, dan kita tetap menderita. Saya akan bahas poin yang pertama yaitu cukup makanan. Waktu saya baca dan saya pelajari, tiba-tiba ketika saya baca tentang cukup makanan, saya diingatkan tentang sebuah ayat. Ada di Mazmur 103 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Bedanya di mana? Ada kata jalan-jalannya dan ada kata perbuatan-perbuatannya. Beda. Kualitas dan mutunya itu berbeda, saudara. Kalau jalan, itu Tuhan itu mengajarkan cara kerjanya. Step by stepnya. Tapi kalau perbuatan-perbuatannya itu hanya hasil akhirnya. Saya punya sedikit kesaksian tentang masalah jalan dan perbuatan ya. Kembali kalau kesaksian saya itu biasanya diwarnai dengan kedua anak ganteng saya. Salah satunya ada di sini, yang satu sekolah minggu ya hari ini. Suatu hari ini kesaksian cerita tentang anak saya yang kecil, yang kedua yaitu Timothy. Ini tentang jalan dan perbuatan. Jadi suatu hari saya lupa ketika anak ini kelas 4 atau kelas 5. Jadi kita biasa, kalau malam kita biasa ada baca Alkitab bersama saat teduh mesbah keluarga. Malam itu sudah sangat larut malam. Ketika kami sudah selesai baca Alkitab, tiba-tiba Timothy ini bilang, waduh Mah, aku baru ingat, aku ada PR matematika. Nah kalau anak saya yang kecil itu, kalau matematika itu mati-matian ya, dia mengerjakan itu suatu mata pelajaran yang dia paling gak suka. Kalau anak saya yang besar beda, dia sangat suka matematika. Dari TK dia itu suka sekali dengan angka, jadi kalau disuruh ngitung dia bahagia. Beda banget sama adiknya. Nah anak saya yang kedua, Timothy itu bilang, waduh Mah, ada PR matematika. Dan itu sudah malam, jadi sudah larut malam dan dia bilang, aduh Mah, lupa ini. Dan saya ingat sekali hari itu PR matematikanya adalah di bagian porogapit, pembagian itu ya, porogapit. Dan terus bilang, dia biasa ya, anak saya yang kedua ini kan punya akal dan cerdik. Dia bilang begini, Mah, ini sudah malam. Kalau aku ngerjain, nanti aku pelan-pelan ngerjainnya karena aku nggak bisa. Nanti tidurnya tambah malam, besok pagi aku bangun pasti kesiangan dan aku terlambat ke sekolah. Gini aja Mah, daripada besok pagi aku gak bisa bangun, Mamah kerjain PR-nya, tulis di kertas lain, aku tinggal nyalin. Dia bilang gitu ya, aku tinggal nyalin. Tapi kan karena saya, ya sudahlah, saya lihat wah sudah malam ya benar juga lah. Akhirnya saya mengikuti apa yang dia mau. Jadi saya mengerjakan di kertas, kan cepet kalau mamahnya yang ngerjain cepet ya. Cepet, terus dia tinggal nyalin, selesai. Besok pagi bangun gak kesiangan. Pulang sekolah dia bahagia, turun dari mobil dia
bangga, toh, dia pamer sama bobonya. Bobo, PR ku hari ini dapat 100, Bo. Di kelas gak ada yang 100, cuman aku Bo yang 100. Wah, bobonya sudah memuji, wah kamu hebat Tim, kamu pinter. Padahal gak tahu malamnya yang ngerjain mamahnya gitu kan. Nah itu yang terjadi, dipuji. Nah, terus keesokan harinya saya itu gak baca jadwal. Biasanya kalau di Shekinah itu kan ada lesson plan, pasti akan tahu oh besok itu pelajarannya apa, ada ulangan atau enggak. Saya nggak ngecek, dan anak saya kan juga yang kecil ini agak ceroboh ya, juga nggak ngecek. Jadi ternyata besok paginya itu ada ulangan matematika dengan materi yang sama, porogapit. Nah karena sama-sama nggak belajar, nggak tahu, nah besok paginya ulangan. Apa yang terjadi? Dari yang nilainya 100 dapat nilai berapa? Bebek saudara ya, dari 100 yang dia banggakan, aku 100 loh, nilainya 2. Kenapa? Karena dia tidak belajar, tidak mempelajari caranya porogapit itu gimana. Dia cuma tahu hasil akhirnya, nyalin dari yang saya kerjakan. Ya jelas nilainya 100 gitu ya, karena cuma tinggal nyalin, karena cuma tahu hasil akhirnya. Tapi coba kalau hari itu yang namanya Timothy dia belajar, dia tahu oh porogapit itu cara-caranya pembagiannya seperti ini. Dia ulangan mungkin tidak sefatal itu, tidak separah itu, betul ya Bapak Ibu? Tapi itu anak kecil. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita kayak gitu loh dengan Tuhan. Ketika kita terhimpit dengan sebuah masalah dan sangat mendesak. Biasanya kalau masalah itu mendesak ya, kalau enggak mendesak itu baru bahaya mengancam gitu. Tapi kalau sudah mendesak rasanya Tuhan tolongi Tuhan. Kalau engkau enggak tolong segera Tuhan, aku ini butuh pertolonganmu, mujizatmu. Tolong Tuhan. Tapi kita enggak pernah mau belajar cara kerjanya Tuhan. Sama kayak anak kecil tadi, Timothy. Hanya maunya nyalen tok, enggak mau belajar caranya. Ketika ujian datang, ujian yang sebenarnya, ujian hidupmu datang. Bagaimana hasilnya? Apakah engkau bisa mengerjakan dan bisa mengatasinya? Dan itu kadang-kadang jadi pertanyaan, jadi PR kita buat orang Kristen. Kenapa kok Tuhan bilang, kenali, Musa itu mengenal jalan-jalannya Tuhan. Dia kenal cara kerjanya Tuhan. Tapi bangsa Israel enggak. Dia cuma tahu perbuatannya Tuhan. Oh Tuhan buat keajaiban, Tuhan buat mujizat. Apa yang terjadi ketika kita hanya mau tahu perbuatannya Tuhan? Ayat selanjutnya ada di Mazmur 106 ayat 13. Tetapi mereka segera, mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Kalau cuma tahu perbuatannya, kita akan cepat lupa. Kalau kita baca keseluruhan Mazmur 106, itu diceritakan bagaimana bangsa Israel itu dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Mereka mengalami keajaiban. Mereka melihat Laut Merah terbelah. Mereka melihat semua keajaiban. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah kesulitan, hari itu mereka kekurangan makan. Mereka ngomel, mereka marah. Mereka lupa itu keajaiban yang Tuhan sudah buat. Dan mereka bilang, Tuhan mana makananku? Kami kelaparan, enak di Mesir Tuhan. Ada bawang, kami enggak kerepotan, kami cukup makanan Tuhan. Dan mereka marah. Mereka segera lupa perbuatannya. Dalam versi The Passion Translation dikatakan, yet how quickly they forgot your miracles of power. Dan dikatakan, they wouldn't wait for you to act when they were hungry. Jadi bangsa Israel ini tidak mau menunggu Tuhan ketika ada sebuah kelaparan dalam jiwa mereka. Ada kebutuhan nih, aku butuh makan. Dan ketika kebutuhan itu sangat mendesak, mereka enggak mau tunggu Tuhan. Mereka enggak mau tanya Tuhan, mereka enggak mau dengar suara Tuhan. Mereka maunya Tuhan, segera Tuhan. Tunjukkan perbuatanmu sekarang. Mereka enggak mau tahu. Seperti itu. Dan itu apa bedanya dengan tadi kesaksian anak saya ya. Hanya mau tahu perbuatannya.
hasil akhirnya. Dan itu yang terjadi dengan orang Israel. Mereka pengennya cukupkan aku Tuhan dengan makanan. Dan itu yang membuat mereka mau menyakiti hati Tuhan. Padahal Tuhan punya cara. Alkitab itu selalu punya solusi ya dari setiap permasalahan. Kalau kita punya permasalahan, lagi terdesak, Tuhan berkata ada kuncinya di Alkitab. Ini dia, di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Padahal Tuhan sudah berfirman. Ini firman sering kita dengar ya Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau engkau letih lesu karena ada masalah dan ada beban berat dalam hidupmu. Firman-Nya berkata, marilah kepadaku. Tuhan bilang, datang, come to me. Aku akan memberikan kelegaan. Tapi kadang-kadang orang Kristen itu termasuk saya berhenti sampai di situ. Ayat favoritnya cuma sampai di kelegaan. Oh nanti kalau aku datang sama Tuhan akan segera lega nih, masalahku selesai. Tapi padahal cara Tuhan memberikan kelegaan bagaimana? Selanjutnya kita baca. Cara Tuhan memberikan kelegaan adalah yang saya bold merah itu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan berkata, kalau engkau lagi ngalami masalah nih, datanglah kepadaku. Aku akan beri kelegaan. Tapi cara Tuhan beri kelegaan gimana? Pikul itu, kuk yang kupasang. Dan firman-Nya berkata, belajarlah daripadaku. Saya suka dalam versi The Message dikatakan seperti ini. Walk with me, Tuhan berkata. Jalan dengan aku. Dan work with me. Bekerjalah bersama dengan aku. Watch how I do it. Perhatikan bagaimana cara kerjaku. Bagaimana aku mengerjakan. Jadi bagaimana aku mengerjakan setiap masalah-masalahmu itu solusinya bagaimana. Perhatikan caraku nak. Berjalan dengan aku, bekerja dengan aku dan perhatikan. Supaya engkau tahu. Dengan engkau belajar, maka aku akan bisa berikan kelegaan kepada engkau. Sehingga masalahmu itu selesai. Karena firman-Nya berkata, kuk yang kupasang itu ringan. Enggak berat saudara. Kadang-kadang kita sudah takut Tuhan kalau ikut engkau itu berat. Pikul salib betul. Tapi kalau kita nurut, segala sesuatu itu ujungnya pasti enak. Dan percayalah, jangan sampai kita ini hanya karena pengen ada sebuah kebutuhan mendesak. Aku butuh makan Tuhan. Kebutuhan aku butuh diberkati. Aku butuh hidupku berkelimpahan. Dan itu membuat kita menyakiti hati Tuhan. Dan melakukan hal yang tidak berkenan. Padahal firman-Nya berkata, jalan dengan aku nak. Bekerja dengan aku. Belajar dengan aku. Maka engkau akan lihat masalahmu akan selesai. Waktu saya merenungkan ayat ini saya teringat lagi kembali kisah anak saya. Jangan bosan ya saudara karena saya itu biasanya Tuhan itu menegur saya lewat anak-anak saya. Jadi beberapa waktu yang lalu anak saya kan ujian kenaikan kelas. Jadi kami sekeluarga itu karena terakhir-terakhir kan mereka berdua ini suka main PS. Dan biasanya mainnya itu pinjem ke tetangga gitu ya. Kita seringnya ke tempatnya Uncle Vincent dan Auntie Gaby. Jadi mereka akan main berjam-jam di rumahnya Vincent dan Gaby untuk main game. Jadi akhirnya kami berdua sepakat, oke lah nanti gini aja. Kita akan belikan PS kalau nilai tesnya atau nilai rapotnya mereka itu semua meningkat. Jadi kita buat perjanjian sebelum tes ujian itu kita buat perjanjian. Kalau nilaimu naik, nanti kamu akan kita belikan PS gitu ya. Wah anak-anak sudah beneran nih, semangat nih. Bener ya? Bener. Tapi kalau nilainya misalkan turun sedikit,
Dari 95 jadi 93. Oh ya nggak apa-apa, turun sedikit. Yang penting jangan fatal, angka depannya jangan yang turun. Akhirnya mereka berdua beneran belajar saudara. Belajarnya sungguh-sungguh. Timothy belajar, Jet belajar. Dan tibalah hari penerimaan rapot. Kami ngambil rapotnya Jet pertama kali. Jadi ngambil rapotnya Jet pertama kali, setelah selesai dikasih tahu, wah juara 1, aman dia, bahagia ya. Wah kayaknya ini sudah 50% pasti PS-nya dapat. Tapi kan dealnya itu dua-duanya harus nilainya naik. Yang satu sudah nih, wah pasti dapat, bahagia dia terima rapot. Yang satu deg-degan, waduh nilaiku kayak gimana. Setelah terima rapot ternyata nilainya ada yang turun saudara. Dan turunnya itu enggak tanggung-tanggung, dari 8, angka 8 ya jadi 7. Dari 9 jadi 8. Wah itu kita sebagai orang tua sudah, wah ini kayaknya enggak bisa ini. PS akan ditangguhkan sampai next semester ya, sampai tes selanjutnya, tidak akan dibelikan. Anak-anak itu kan sudah, waduh ada sebuah pengharapan yang mereka itu kok gimana ya, kok enggak dapat PS. Padahal anak saya yang kecil, Timothy itu sudah sangat beriman. Hari pertama tes, pulang sekolah papahnya tanya, gimana tim tesnya? Bisa apa? Bisa, aku yakin bisa. Jadi pulang turun dari mobil apa yang dia lakukan? Dia jalan masuk ke ruang tamu, ke ruang makan, terus dia bilang, Pah, enaknya di sini atau di sana? Papahnya bingung, loh maksudnya apa Tim kok di sini atau di sana? Gini Pah, PS-nya itu enaknya ditaruh di ruangan ini atau di sebelah sana. Jadi tes belum selesai dia sudah beriman pasti dapat PS, dia beriman. Tapi dia lupa beriman tok gak cukup ya. Ada cara belajar yang dia harus pelajari sehingga hasilnya harus bagus gitu. Dan akhirnya PS ditangguhkan, gak jadi. Tapi saya kemarin belajar sebuah hal yang ajaib dari anak saya lagi yang kedua. Jadi kemarin minggu lalu kita itu nginep di Jogja. Biasa kalau hari libur mamah saya selalu bilang kapan nginep? Tagihan datang ya, pasti paling enggak harus nginep semalam. Jadi kita nginep di Jogja. Karena anak saya suka PS, nah biasanya di mall itu ada persewaan PS. Jadi ketika kami pergi ke mall, biasanya yang dituju pertama itu adalah itu ya, PS. Jadi di mall itu ada. Dan kami menuju ke sana. Waktu pertama datang ke tempat PS-an itu, tempat PS karena hari libur, jadi kebetulan PS-nya itu penuh saudara. Jadi penuh. Wah sudah penuh, waktu kita mau ngantri, mau bayar, di depan kita tuh ada segerombolan anak-anak SMA juga mau sewa. Terus di belakangnya ada keluarga, sekumpulan keluarga juga mau sewa, baru kita. Jadi kira-kira kurang lebih ada 9 atau 8 orang di depan kami. Nah anak saya yang besar tuh sudah bilang, aduh mah ini kayaknya nggak bisa. Kita lihat dari tadi, ini dari ujung ke ujung itu sudah penuh. Kayaknya nggak mungkin kita main PS hari ini. Ya sudahlah, nggak usah main PS mah, kita kulineran aja. Nah anak saya yang kedua bilang, enggak, aku percaya aku pasti bisa main PS ini siang ini. Tapi dia nggak cuma sekedar percaya, karena dia sudah belajar ya, percaya tok percuma ya. Percaya karena dia dapat PS percuma, dia harus belajar. Hari ini dan kemarin itu dia belajar. Jadi dia kelilingi itu PS-nya, dia cek satu-satu. Dari ujung ke ujung dia jalan. Terus dia hitung orang yang datang. Terus dia bilang dekati saya dan bilang begini, Mah, percaya Mah. Hari ini kita pasti bisa main PS. Aku sudah ngitung Mah, dari ujung ke ujung. Itu PS yang kosong yang mana aja, terus aku sudah hitung yang di depanku itu berapa orang. Kita itu pasti nanti akan dapat bagian PS yang terakhir. Jatahnya yang terakhir itu punya kita. Dan itu nanti kita bisa main PS. Dan benar, yang besar sudah, gak mungkin ini kayaknya sudah banyak. Terus terakhir beneran, ketika giliran kita, mbaknya itu bilang, oh iya sisa 1 PS yang terakhir di pojok. Wah anak saya langsung bersorak. Dan tiba-tiba ketika kami menuju ke tempat PS yang terakhir seperti Roh Kudus itu bilang, itu loh nak, berjalan dan belajar bersamaku. Enggak cukup kamu percaya setiap kali di gereja, amin, yes aku pasti bisa. Tapi kamu harus lakukan bagianmu. Anak saya yang kecil Timothy itu ngecek satu-satu, dia ingui satu-satu ini mana yang kosong, mana yang enggak. Dia hitung, saya enggak tahu kalau matematika dia mati-matian, tapi ketika dia harus ngitung tempat PS dia bisa ngitung exactly tepat. Dan dia hasilnya itu benar gitu ya. Dan dia bilang pasti sisa 1 Mah, pasti sisa 1. Dan benar sisa 1.
Karena tempat-tempat yang lain sudah terisi dan itu sisa satu. Dan waktu berjalan Roh Kudus bilang, itu loh. Kalau engkau mau berjalan dengan aku, belajar dengan aku, engkau lakukan bagianmu, engkau beriman, engkau pasti akan lihat sebuah hasil. Tapi yang pasti harus engkau lakukan apa? Berjalan dengan aku. Dan belajar, lakukan step by stepnya, perhatikan. Sehingga engkau tahu dan engkau akan bisa mengenali cara kerjaku. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tadi kita belajar yang pertama, mereka itu cukup makanan. Poin yang kedua adalah mereka itu, kenapa mereka memilih pergi ke Mesir? Karena mereka merasa bahagia. Alkitab bahasa Indonesia menuliskan dengan kata bahagia. Tapi di KJV menggunakan kata yang berbeda. Dan mungkin kalau saya mau ajak saudara sedikit merenungkan, bahagia itu menurut saya sebuah kata-kata yang sangat luas. Betul ya? Buat orang yang lagi butuh uang, mungkin kebahagiaan itu apa? Ketika dapat uang. Buat yang, maaf ini sebelumnya, para jombloan dan jomblowati, maaf. Bahagia mungkin ketika dia menemukan pasangannya. Ada amin. Buat orang yang mungkin sedang di rumah sakit, bahagia itu apa? Bahagia ketika dia terima kesembuhan. Betul? Tapi kita mau belajar di King James Version. Di situ dikatakan, for then had we plenty of victuals and were well and saw no evil. Di situ bukan dikatakan happiness, bukan sukacita, bukan bahagia senang. Tapi digunakan kata apa? Well. Saya tidak ngerti saya tidak berani mengupas bahasa Hebrunya, tapi kurang lebih saya kemarin pelajari, salah satu artinya adalah whole. Well itu artinya adalah whole. Saya tahu whole itu bahasa Indonesia terjemahnya apa? Utuh, saudara. Lengkap. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kita mau sama-sama belajar, kenapa kok dikatakan utuh, lengkap? Karena sebetulnya saudara, saya juga merasakan, saya ini punya cap orang Kristen. Sekian lama, sampai saya kuliah di Australia. Saya orang Kristen, saudara, KTP Kristen. Tapi sebetulnya, tanpa saya sadari, saya ini tidak utuh, saudara. Karena saya tidak nyadari, ada bagian dari hidup saya yang hilang selama itu. Baru sampai akhirnya ketika saya ini membuka hati, saya baru tahu ada bagian yang hilang, yang saya temukan kembali dalam hidup saya. So, saya belajar dari Pak Bambang, karena kami ini saya urusan keuangan, beliau urusan listrik. Saya sama beliau ini sering ribut masalah, salah satunya masalah panel. Dia mengajukan panel ukurannya segini, saya bilang kebutuhannya seberapa. Kita ribut masalah itu, saudara. Karena kenapa? Ukuran panel dibuat dengan sebuah tujuan, betul? Panel kecil, ya untuk listrik yang kecil. Panel yang besar, untuk listrik yang besar. Ngerti ya saudara? Setiap sesuatu diciptakan dengan sebuah tujuan. So saya mau ajak kita baca di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Karena di situ kita bisa membaca saudara dan saya, kita ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Kejadian 2 ayat ke-7 firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Hari ini saudara dan saya makhluk hidup, kita makhluk hidup. Makan, tidur, bernapas, lapar, betul? Tapi kalau saudara mau pelajari lebih dalam, yang Tuhan mau bukan sekedar hidup yang seperti itu saudara. Tapi dia hembuskan nafasnya supaya kita nih hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang seperti apa? Roma 5 ayat 15a, firman Tuhan berkata, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, perhatikan, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut.
Terjemahan bahasa Indonesia mengatakan jatuh dalam kuasa maut. Tapi sekali lagi saya mau ajak kita baca KJV, di situ dikatakan, for if through the offense of one, Alkitab berkata many be dead. Banyak yang mati. KJV menulis sangat jelas, mati. Sekarang saya mau tanya, karena dosa Adam, semua manusia berdosa, betul? Kita semua adalah manusia berdosa. Tapi Alkitab berkata, mati. Saya mau tanya, coba saudara lihat saudara masih hidup apa maaf? Masih hidup enggak? Masih hidup saudara. Jadi pertanyaannya, yang mati itu apa? Saya mau ingatkan saudara, yang mati adalah roh Tuhan. Kenapa kok mati? Karena hubungan kita dengan Tuhan terpisah karena dosa. Yesaya menulis, yang memisahkan engkau daripada Tuhan adalah dosa-dosa dan pelanggaranmu. Tapi 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, ini yang ajaib, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Saudara dan saya dihidupkan kembali ketika engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Seharusnya roh Tuhan hidup bergerak dalam setiap kita. Tapi seberapa banyak, jujur saudara, saya merasakan dulu saya labelnya Kristen. Saya di Australia ditanya, kamu orang apa? Saya bilang Kristen. Ke gereja aja. Ya ke gereja waktu diajain pacar saya. Dulu. Ini istri bukan pacar. Dulu. Saya ke gereja cuma diajain istri saya. Diajain pacar saya, sorry. Setelah itu tidak pernah ke gereja. Dan saya bersyukur saudara. Dulu saya di Australia ini, waktu itu saya tidak bisa mendeskripsikan ya. Tapi saya selalu merasakan ada sesuatu yang kurang. Mungkin gitu ya, kalau saya mencoba menggambarkan itu ada sesuatu yang empty, ada yang kosong di hati saya. Dan mungkin kalau istilah zaman sekarang, banyak orang sering, kita butuh healing. Betul ya? Healing katanya. Bukan berarti tidak boleh jalan-jalan saudara, boleh saudara. Tapi jalan-jalan ada batasnya, amin. Tapi kalau saudara tiap hari aku butuh healing, nah itu saudara. Something wrong. Ada sesuatu yang kosong. Saya tidak ngerti saudara. Saya cuma merasakan apa ya ini ya. Dan sejujurnya saya di Australia itu saya jadi anak nakal senakal-nakalnya saudara, beneran. Saya mungkin sudah sering cerita, tak cobain semua saudara. Karena saya nyari apa sih ini, dari hidupku ini yang hilang nih apa? Saya party sering banget, minum sering banget, berzina sering banget. Saya coba semua. Narkoba, puji Tuhan. Nyoba cimeng aja saudara. Ya. Itu pun dalam perlindungan Tuhan. Yang lain-lain saya lihat ini habis nyabu kok jadinya agak tolol gini. Jadi saya pikir enggak lah, saya enggak mau yang gitu-gitu, saya enggak mau. Saya mau having fun yang senang-senang aja. Enggak mau, kalau jadi ditanya tell me, sorry buat saya. No, saya mau senang-senang aja. Tapi saya mau bersaksi saudara. Saya cari kesenangan, saya lakukan semuanya, saya tidak dapatkan apa yang hilang itu. Yang saya tidak sadari. Sampai satu kali, saya punya sebuah perenungan, saya berpikir begini, wah kayaknya saya tahu nih. Yang aku butuhkan itu kekayaan. Amin. Wah saya pikir kalau saya duitnya banyak, saya pasti senang. Saya punya angan-angan itu dan saya bersyukur saudara. Walaupun saya tidak pernah ke gereja, tapi Tuhan itu selalu punya cara yang elegan. Saya sempat berteman dengan salah seorang anak konglomerat saudara. Dia benar-benar top 5 lah di Indonesia, beneran. Wah saya pikir ini ya role model. Wah kalau jadi dia, duitnya banyak, pasti happy. Happy enggak saudara? Happy dong saudara, jangan gitu, saya enggak munafik saudara, happy, party, minum-minum, happy saudara, benar. Kita pulang jam 4, jam 5 pagi, mabok, hampir ditangkap polisi berkali-kali saudara. Sama security bar tuh kita sampai dikeluarin, saya pernah mau dilempar ke danau saudara. Karena mabuk kayak orang gila saya, mau dicemplungin ke danau. Untung teman-teman saya, no, my friend, bawa pulang nih, kentir nih, bawa pulang biar sembuh. Waktu party senang enggak? Senang saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, waktu sadar
hilang lagi saudara. Empty lagi saudara. Apa ya? Saya cari terus, saya tidak ngerti ini apa ya. Ada yang kurang di hidup saya. Dan saya bersyukur saudara. Saya sempat kumpul sama anak orang kaya ini. Saya lihat hidupnya, saya ikuti dia belanja. Wah kalau beli tas kayak kacang goreng, beli mobil gonta ganti, beli apartemen tidak satu unit saudara, satu bangunan saudara kalau beli apartemen ya. Orang biasanya beli apartemen itu satu unit, beli satu bangunan, nanti beli sana, dan itu normal buat orang kaya Indonesia itu kayak gitu. Dan saya pikir, wah ini loh role model. Ini yang tak cari ini, tujuan hidupku tuh aku mau jadi konglomerat kayak dia. Bukan, saya enggak ngomong, bukan kita enggak butuh duit loh saudara. Amin. Hari ini pun saya berjuang. Karena saya percaya uang itu harus ada di bawah kaki kita. Amin. Kita gunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi itu bukan tujuan hidup. Sampai akhirnya saya lihat, kok ternyata enggak jauh beda ya sama saya ya. Habis party kita juga bengong saudara. Nongkrong di kafe, bengong jam 5 pagi, terus kita mau ngapain ya? Yaudah tidurlah, lu ada kuliah enggak? Ya gua ada kuliah jam 12, yaudah pulang, tidur dulu. Enggak jauh beda saudara. Walaupun ketika beli-beli, belanja-belanja, minum-minum, happy, hahahe, senang saudara, senang. Tapi itu temporary, itu bukan menurut saya, bahasa saya hari ini, bukan kebahagiaan yang sejati. Engkau, saudara dan saya, Tuhan by design ciptakan engkau dan saya. Ada bagian roh Tuhan dalam hidupmu dan saya. Kalau engkau hari itu saya belum temukan itu. Tapi saya bersyukur Tuhan itu giring saudara. Saya bersyukur saya ada hari ini juga doa mama saya. Beneran. Saudara mungkin kalau punya anak yang nakal, mungkin kayak saya kan, wah ini anak saya lagi nakal Pak di luar negeri, di luar kota, doain saudara. Saya percaya doa orang tua besar kuasanya, amin. Saya produk dari doa mama saya. Dulu saya awalnya saya cuma pengen pulang, pengen nengok waktu bapak saya sakit. Saya pikir nengok aja lah, saya mau tetap tinggal di Australia, saya senang. Teman-teman saya semua di sana, saya lagi apply pekerjaan. Bahkan saya ingat papa saya bilang kalau kamu mau tinggal di Australia tak bantu. Cicil apartemen separuhan, oh kurang enak apa saudara. Tapi hari itu saya ingat, saya pulang, Roh Kudus itu menggiring, saudara. Saya tidak pernah lupa hari itu bangunan di sini belum jadi sekolah, tapi di situ sebuah bangunan bekas showroom kalau nggak salah ya, dan itu buat PW, saudara, buat praise and worship pagi. Saya tahu Tuhan itu selalu menggencet memojokkan dengan masalah yang membuat saya ini mau tidak mau saya ini akhirnya mencari Tuhan. Karena saya lihat papa saya hari itu stres, kita udah berjuang ke dokter, ke psikiater, kita tidak tahu cara gimana, saya cuman, aduh Tuhan, nah ada Tuhan ya tolongilah, tolong papa saya gitu saudara. Tapi hari itu ketika saya tidak sadari, ada sesuatu yang saya cari, saya akhirnya temukan saudara. Di PW pagi saudara, bahkan yang WL saya lupa saudara. Tapi firman Tuhan cuma berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Amin. Sesimpel saudara membuka hatimu dan engkau mencari. Kalau mungkin hari ini engkau berkata, aku merasa baik-baik kok Pak. Aku merasa fine-fine saja. Saya mau cerita saudara. Dulu saya minum kopi, saya taunya kopi yang begitu-begitu aja. Kopi itu yang harus yang baunya ngok, rendang. Setelah saya nikah sama istri saya, dia ngajarin yang minum tuh Arabica. Ada kecut-kecutnya, ada flavornya. Hari ini saya ketularan saudara. Saya baru tahu ada kopi yang kayak gini, ada kopi yang lebih enak. Seperti contohnya lagi begini saudara. Kalau saudara pernah makan sate kambing, pernah makan sate kambing? Pernah makan sate kambing? Saudara kalau pernah makan sate kambing, yang enak deh di mana? Saudara pergilah ke kota Tegal, makan sate kambing di sana. Yang di Temanggung, di Jogja, lewat saudara. Artinya apa saudara? Kalau engkau sudah mencicipi, engkau taste yang lebih enak, yang paling enak, yang lain rasanya kurang enak saudara. Amin. Hari ini saya bersyukur. Saya tidak butuh
party, saya sudah tidak butuh nyari having fun, saudara. Saya tidak terlalu butuh healing. Karena saya temukan, saudara. Ada sesuatu yang hilang itu, saya temukan dalam hidup saya. Amin. Gambarannya itu seperti itu loh, saudara. Kalau saudara makan sate kambing sudah enak, nah pergi ke Tegal, saudara. Cari sate kambing Tegal. Nanti yang lain rasanya kurang enak. Beneran. Tapi hal kedua, saudara, saya ingin ingatkan pada Bapak Ibu Saudara. Cari, saudara. Temukan itu. Saya ini bukan sebuah proses sekali dan selesai, enggak, saudara. Tapi roh Tuhan datang dalam hidupmu. Itu dia akan menyatakan bukan cuma sekali, saudara. Dia Tuhan yang menyatakan berkali-kali. Dia reveal himself. Membawa engkau mengenal Tuhan. Amin. Tapi jangan pernah berhenti, saudara. Jangan pernah saudara merasa puas. Oh, aku cukup segini. Jangan, saudara. Cari terus. Kejar Tuhan. Sampai kau mengenal lagi. Dan kau akan temukan kebahagiaan yang sejati. Amin. Kalau engkau temukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan dunia tidak akan membuatmu gampang goyang. Betul? Tapi kalau engkau tidak pernah temukan kebahagiaan yang sejati, diiming-imingi, jatuh, saudara. Amin. Amin. Simple, saudara. Firman-Nya berkata, bersekutu. Matius berkata, cari, minta, ketok pintu, akan diberikan kepadamu. Oke. Saya mau, ini belum ada tapi tidak apa-apa, tadi bagi Tuhan ingetin. Matius 13, tidak usah tampilin, tidak apa-apa. Saudara baca aja di rumah. Matius 13 ayat ke-44. Saya teringat, saya bilang, Tuhan, apa sih yang di Alkitab yang bisa menggambarkan? Matius 13 ayat 44, saudara baca di rumah. Hal kerajaan surga, seumpama apa? Mutiara, saudara. Seumpama apa? Harta terpendam. Alkitab berkata, orang itu ketika dia temukan mutiara itu, dia jual semuanya untuk dia bisa dapatkan mutiara itu. Dia jual semuanya, dia beli tanah. Aku mau cari harta terpendam. Amin. Saya mau beritahu, saudara, cari Tuhan, temukan Tuhan, sampai kau mencari Dia seperti permata, seperti mutiara, seperti harta terpendam dalam hidupmu. Poin yang ketiga adalah di situ dikatakan tidak menderita. Saya percaya setiap kita, termasuk saya, kita tidak ada yang pengen menderita. Halo? Saya percaya manusia secara dagingnya, secara aslinya, tidak ada yang mau menderita. Betul? Tapi bukankah sisa Yehuda yang tidak mau nurut sama firman Tuhan, yang dia lakukan karena dia lari ke Mesir, karena salah satu poin ketiganya adalah dia tidak mau menderita, saudara. Tapi ada satu ayat ini, dulu waktu saya baca ayat ini, kok tidak enak ya ayat ini ya. Tapi ini tertulis di Alkitab. Mari kita baca. Filipi 1 ayat 29, firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Lukas 9 ayat 23 berkata, jika seseorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, banyak seperti yang tadi saya ceritakan. Ayub, saya mau kembali ke Yeremia. Yeremia, kalau saudara baca, tidak boleh menikah. Dia menyampaikan firman Tuhan dan keluarganya menolak dia. Keluarganya loh, saudara. Dia dianiaya, dipenjara, bahkan mau dibunuh. Yeremia, 40 tahun dia menyampaikan firman Tuhan. Dan bisa dibilang semua orang sulit percaya. Tidak mau dengerin. Menderita enggak, saudara? Menderita, saudara. Kalau saudara baca di Perjanjian Baru, ada Paulus. Betul? Paulus ditindas, dianiaya, dipenjara, dilempari batu, kapal karam terkantung-kantung di laut. Paulus. Kalau hari ini kita ini dihadapkan dengan penderitaan-penderitaan, percayalah saudara, yang kita hadapi itu penderitaan yang masih ringan. Amin.
Kalau saudara dengerin, saya pernah satu kali ikut Pak Petrus ke China. Saudara dengerin pendeta di China, gimana mereka disiksa karena mengabarkan Injil. Disunduti rokok saudara, disabeti, saya lihat punggungnya saudara. Penderitaan yang mereka lalui luar biasa. Tapi saya pengen saudara, mari tanamkan ini di pikiran alam bawah sadar kita saudara. Kita ke gereja, kita menjadi Kristen, bukan hanya terima blessing saudara. Bukan hanya diberkati. Tapi saya percaya saudara, Tuhan mau engkau menderita untuk dia. Amin. Tapi saya mau, ini saya saudara jangan takut saudara. Karena penderitaan untuk Tuhan itu menghasilkan yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya mau kita lanjut next slide. Ada banyak alasan, ada banyak berkat kenapa orang harus menderita. Tapi ini salah satu yang Tuhan taruh di hati saya. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa dapat mengetahuinya. Masih ayat yang sama yang ditulis oleh Yeremia. Dia berkata apa? Hati seseorang, siapakah dapat mengenalinya? Saya merenungkan bahkan mungkin saudara. Dan saya merasakan yes, kita sendiri ini tidak mengenali hati kita. Benar, benar saudara, percayalah. Dan saya punya sebuah kesimpulan melalui pengalaman hidup saya. Ketika kita dalam suasana yang enak, dalam kondisi yang nyaman, kita ini akan sangat mudah pakai topeng. Ada amin? Kita akan sangat mudah, I'm fine, I'm okay, aku happy, tidak ada masalah. Tapi ketika engkau diizinkan Tuhan menderita, engkau melalui sebuah masalah, baru muncul siapa kita sesungguhnya. Amin. Dan saya pengen pagi hari ini, saudara jangan pernah malu saudara. Saya akan ceritakan saya tidak malu saudara. Kita ini manusia yang jelek. Amin. Jelek saudara. Tapi yang Tuhan mau, dia mau munculkan nih loh nak, jelekmu tuh kayak gini. Dan dia akan bentuk saudara dan saya. Bentuk terus saudara. Amin. Pak Yusa almarhum, beliau katakan, sampai akhir hidupnya, aku ini diproses Tuhan, dididik Tuhan. Jadi bukan cuma sekali saudara. Saya percaya pendidikan Tuhan itu terus sampai akhir hayat kita. Satu kali, saya mungkin juga sudah pernah cerita, waktu saya barusan married sama istri saya tahun 2010. Kami sedang menggebu-gebu, kami sedang berapi-api buat Tuhan. Kami sedang melakukan banyak hal lah. Saya ingat waktu itu malam sebelum kita married. Kita tidak ada acara Midodareni, Werkudara, Bimoseno, tidak ada saudara. Katut Koco, tidak ada saudara. Yang kita lakukan, kita ada di gereja, kita lagi doa perang. Wah luar biasa ya saudara. Berapi-api untuk Tuhan. Terus kita mau honeymoon, waktu itu sudah, honeymoon. Nanti ke Skandinavia, sewa mobil, kita jalan-jalan 3 pasang. Tapi yang terjadi apa? Tidak jadi saudara. Malah kami, ayo pergi ke Korea, doa perang lagi di Korea. Bayangin saudara, lagi menggebu-gebu, apinya lagi nyala. Lagi pengen melayani Tuhan dengan segenap hati. Tiba-tiba out of nowhere, pagi-pagi, tidak ada apa-apa, tidak ada indikasi. Tiba-tiba papa saya stroke saudara. Saya lagi berangkat PW, dikabari mama saya, pulang, papamu jatuh. Papa saya tiba-tiba mau mandi, ngambil anduk, jatuh, saudara, stroke. Singkat cerita, saudara, singkat cerita. Papa saya harus dirawat. Kita udah berjuang, cariin suster, papa saya tidak mau. Tak cariin saudara, suster ini. Karena, ya gimana yang bisa nanganin, karena papa saya kan agak gendut juga, berat juga, kurang lebih sesaya gitu ya. Akhirnya mau enggak mau saudara, anak laki cuma 2. Dan waktu itu kami sudah mempersiapkan, sudah nabung, sudah gambar, mau bangun rumah saudara. Sudah punya saudara, saya masih simpan, saya tak simpan saudara. Foto, saya bayar ini rancangan rumahku bersama istriku di masa depan. Tak nanti satu hari jadi, sudah tak siapin saudara, dana udah tak siapin. Tiba-tiba yang terjadi, kayak petir di siang bolong. Papa saya stroke.
Tidak ada susternya. Pilihannya anaknya cuma 2. Saya sama koko saya tengok-tengokan, mau nyuruh kokoh kok ya enggak tega, tapi mau disuruh kok ya enggak mau sebenarnya. Akhirnya kita udahlah suruh papa mama milih. Dan saya bersyukur, saya yang dipilih saudara. Karena saya tahu, menurut saya, dosa saya ini lebih banyak dari kokoh saya. Beneran saudara. Kalau ngomong ngabisin duit di Australia saya lebih kurang ajar saudara. Jadi saya tahulah itu satu hal yang saya harus lewati dalam hidup saya. Sekarang sih ceritanya enak saudara, beneran. Tapi dulu waktu ngelewati, saya nangis saudara, bener. Saya sering protes sama mama saya. Saya boleh tanya mama saya nangis, saya protes sama mama saya. Tuhan ini opo nih? Aku salah apa? Dosa apa? Mau pelayanan ndak bisa? Ya karena kan bangun pagi bangunin papa, ya kan? Maaf harus ke belakang, mandi, nanti satu kali pipis, butuh jalan-jalan. Malam ya kalau bisa tidur nyenyak. Tidak setahun loh saudara. Saya alami itu 7 tahun saudara. 6 tahun lah, hampir 7 tahun. 2011 sampai papa pulang 2017. 6 tahun saudara. Dan belum lagi saya pernah cerita juga, karena saya tahu papa saya itu bukan jahat sama saya. Tapi dia orang yang mungkin jengkel ya. Kenapa kok aku tiba-tiba stroke? Waktu saya dimandiin, tiba-tiba saya dipukul saudara. Saya sama koko saya sering alami saudara. Lagi mandiin, enggak tahu lagi ngosokin kaki loh saudara. Tahu-tahu dieng kepalanya, waduh dipukul. Tapi saya berkali-kali saudara, saya nangis sama mama saya. Saya nangis, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih? Aku bukannya lagi semangat, lagi mau pelayanan Tuhan. Pengen pergi, pengen ngelakuin semua. Kok sekarang kayak di penjara? Mau kerja aja udah bisa saudara. Di penjara saudara. Rasanya saya hari itu, saya protes, saya marah sama Tuhan. Saya nangis sama mama saya, ya gimana? Tapi itu papamu. Sampai satu kali kami doa dan kita dapat janji Tuhan. Papamu akan dipulihkan. Dan hari itu saya sangat percaya, wah yes saya bilang. Sudah punya gambaran, wah papa nanti bangkit dari kursi roda, ya, naik mimbar kesaksian. Tuhan ajaib, Jehovah Rafa. Wah luar biasa. Siapa mau berdoa kesembuhan? Wah saya berpikir saya punya gambaran kayak gitu. Tapi saudara tahu, Tuhan menggenapi janjinya. Benar saudara dipulihkan. Tapi saudara tahu yang dipulihkan apa? Hatinya saudara. Hatinya. Hari itu saya merasa saya sama papa saya baik-baik saja. Sedikit background ya. Papa saya ini tipe orang kuno. Beliau hari ini kalau masih hidup berarti umur 85 tahun. Saya bisa bayangin ya, jarak umur kami itu begitu jauh. Beliau ini angkatan zaman perang lah istilahnya. Jadi mendidik anak itu dengan keras. Dia mendidik kami itu dengan pakai rotan saudara. Dan kalau diajar tidak banyak penjelasan. Makanya dulu saya sama koko saya selalu berkomplot, mari kita singkirkan rotan-rotannya papa. Tapi terus papa berkata, kamu bodoh nak, papa bisa beli lebih banyak. Saya ngalami dari kecil tuh punya komunikasi sama papa saya itu enggak bagus saudara. Tanpa saya sadari, sebetulnya ada banyak luka di hati saya. Tapi ya, berjalan waktu saya enggak pernah sembuhin, saya merasa I'm fine, saya baik-baik saja sama papa saya. Ditanya, kau ada masalah? Enggak ada, aku oke sama papa. Aku hormat, aku sayang. Tapi hari itu saudara, ketika nyuci kaki dan ditempiling dieng gitu saudara ya. Sampai akhirnya saya sedikit banyak, saya sekarang jago kungfu saudara. Jadi main-main saudara. Kalau ada yang mukul saya, bisa nangkis gitu saudara ya. Saya sudah latihan saudara. Yang terjadi, Tuhan berkata, aku mau pulihkan. Tiap kali ya saya dipukul tuh saya bilang, Tuhan tolong ya aku Tuhan. Aku capek Tuhan. Dipukuli terus kayak gini. Tuhan ngomong apa? Setiap kali papamu pukul, peluk dia. Lucu ya? Pukul disuruh peluk saudara. Dan saya belajar, Tuhan tak lakuin. Tiap kali pukul, tak peluk. Pukul, tak peluk. Walaupun kadang pukul diam, kena saya, aduh. Memukul sama aduh, loro pak, tapi tak peluk. Sampai satu kali, sekian waktu saya peluk. Satu kali, satu sore.
Kami bisa berdua berpelukan di kamar mandi, nangis saudara. Saya nangis sejadi-jadinya, papa saya ikut nangis saudara. Ajaib Tuhan, ajaib. Saya tahu hari itu, sore itu di kamar mandi, hati kami dipulihkan. Yang dulunya saya merasa, papa saya, I'm okay, I'm fine. Tapi Tuhan berkata, aku tahu nak, something wrong di hatimu. Tak izinkan ini terjadi. Supaya hatimu yang licik, engkau mengenalinya. Saya baru tahu, Tuhan aku ini banyak pahit. Aku marah sama papa saya. Aku banyak kenangan-kenangan jelek. Hari itu, sore itu saya bilang, saya nangis, saya berlutut. Pak, sorry aku minta ampun. Aku minta maaf Pak. Saya bersyukur saudara, hari ini saya boleh mengantarkan beliau pulang ke surga tanpa ada sakit hati di hati saya. Jadi sebetulnya yang diberkati bukan cuma papa saya saudara. Yang diberkati selain papa saya siapa? Saya. Amin. Amin. Kalau hari itu saya bilang Tuhan aku marah, aku mutong, selesai ya Tuhan. Aku tidak mau ikut Tuhan. Aku doa, minta kesembuhan, tidak dijawab. Selesai ya Tuhan, hari ini mungkin saya tidak ada di sini. Tapi saya bersyukur, hari itu Tuhan bongkar hati saya. Tuhan pulihkan saya sama papa saya. Saya baru ngerti saudara, thank you Tuhan. Betapa liciknya hati ini saudara. Betapa licik. Saya berdoa, jangan malu saudara. Tuhan tidak pernah, saya diberkati kemarin Anin pasang sebuah status. Tuhan tidak pernah memanggil orang yang qualified. Betul, Tuhan akan panggil orang-orang jelek di dunia untuk jadi kesaksian. Amin. Tapi dia akan mengqualify orang yang dipanggilnya. Amin. Jadi jangan pernah malu. Datang ke Tuhan bilang, Tuhan aku jelek. Tolongi aku Tuhan. Aku jelek. Bongkar hidupku. Beresi aku Tuhan. Karena selama kita sembunyikan itu semua, perhatikan, Tuhan tidak bisa sentuh hidup kita. Kalau saudara tutupi itu semua, saudara poles itu semua, I'm fine, aku oke saja. Tuhan tidak bisa sentuh. Tapi ketika kau buka hatimu, Tuhan, aku jelek. Tolongi aku Tuhan. Dia akan rubah engkau dari kemuliaan jadi kemuliaan. Amin. Poin terakhir, 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, apa saudara? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan ini. Amin. Ada kemuliaan kekal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan mungkin kalau bicara kemuliaan, termasuk saya berpikir kemuliaan, wah kekayaan datang. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir. Loh amin, saya mengaminkan. Amin enggak? Amin saudara. Tapi kita selalu kadang punya bayangan imajinasi yang wah hebat, diurapi. Banyak orang bertobat. Amin, saya percaya. Tapi saya lebih percaya sebelum itu semua datang, Tuhan mau siapkan wadah hidup kita. Amin. Supaya ketika nanti Tuhan percayakan kekayaan, engkau tidak mudah jatuh. Saya suka Amsal 31 berkata, Raja Salomo dia menulis, berikan kepadaku yang menjadi bagianku Tuhan. Jangan terlalu sedikit nanti aku mencuri, jangan terlalu banyak nanti aku sombong dan lupa sama Tuhan. Jadi ada bagian-bagian yang Tuhan itu sediakan dalam hidup kita. Mari fokus saudara, bukan kepada hasilnya. Mari fokus bukan kepada, kalau kita ngomong kemuliaan itu pasti semua yang mulia, betul ya saudara? Tapi ternyata saya percaya kemuliaan menurut Tuhan adalah ketika karaktermu dirubah. Kemuliaan menurut Tuhan adalah ketika hatimu dipulihkan. Kemuliaan menurut Tuhan adalah ketika engkau bisa mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Bukan hanya tiap minggu angkat tangan dan kau berkata aku mencintaimu Tuhan. Dan hari Senin lupa. No. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian lagi. Kesaksian demi kesaksian. Jangan bosan ya saudara. Sekian tahun ini sejujurnya tak buka ini saudara, wes rahasia, masih fresh. Saya sama istri saya ini kami sering mengalami struggle. Saya sering ribut sama istri saya. Terutama sebenarnya hal-hal kecil. Contohnya begini saudara,
Saya ini pelayanan bendahara. Urusannya uang. Kemana-mana saya ini bawa token. Ya, saudara boleh tanya Anin, saya punya token tuh 4, yang pribadi 2. Bayangin, tokennya 6 saudara ya, luar biasa. Dan kemana-mana saya bawa token itu, karena tiba-tiba ada kebutuhan, saya harus bisa untuk gereja. Nah istri saya, karena 1 dan 2 hal, dulu dia seorang guru, jadi kepala sekolah, sekarang jadi yayasan saudara. Jadi saya di gereja, dia di yayasan. Dan yang terjadi adalah seringkali kami ini masalah-masalah kecil aja. Saya seringkali ya dulu tuh gini, saya jemput istri saya lagi di telepon Pak Petrus, mesti transfer buat ini. Oke, tiba-tiba nanti dari sekretariat ada, Kok Adi ada kebutuhan dana ini, oke. Baru mau transfer, istri saya WA, yang aku tolong dijemput. Oh udah jamnya pulang, ya sudah tokennya saya bawa, saya nyetir saudara. Sambil saya kan ditunggu, nyetirlah saya sampai sekolah, saya tunggu istri saya. Loh, katanya minta dijemput, enggak turun-turun. Ditelepon, enggak diangkat-angkat. Nah mulai saudara, piye tegi? Nah, marah saudara, masuk mobil, piye kamu ditunggu-tunggu enggak turun-turun. Lah istri, lah ya saya sebentar loh istri saya. Aku ketemu orang tua murid, aku harus ngomong sama orang tua murid. Lah aku nih Pak Petrus. Wah akhirnya sapa sing lebih penting. Wah gitu saudara. Rame saudara, hal-hal kecil seperti itu membuat saya rame. Rumah tangga kami rame karena hal-hal kecil kayak gitu. Singkat cerita, saya ini bilang sama istri saya, yang 14 tahun kemarin dengan anugerah Tuhan, Mei kemarin kami memperingati 14 tahun kami menikah saudara. Dan saya ngomong sama istri saya, yang 14 tahun aku menikah denganmu, kok jarang sekali ya aku makan pagi sama kamu. Beneran saudara. Jadi saya mau berkata, kalau Bapak Ibu Saudara masih punya pasangan, tiap pagi masih bisa makan pagi bareng, bersyukur. Amin. Istri saya 6.45 sudah harus tiba di sekolah. Pulang dulu jam 3 sore, sekarang lumayan jam 1 siang. Jadi buat saya, makan pagi bersama istri itu sesuatu yang langka, saudara. Saya bilang 14 tahun tuh kita makan pagi kapan ya? Jarang, saudara. Full di sekolah. Bayangin, saudara. Bahkan saya ingat banget anak itu yang sekarang udah gede ganteng itu lahir. Dulu waktu masih baby, barusan Meta melahirkan, saudara bayangin ya, harusnya cuti hamil itu 3 bulan. Nah, sekarang pemerintah mau bilang 6 bulan katanya ya. Wah, menurut saya jangan. Nanti semua orang pengen hamil lagi. Jangan saudara ya. Cuti hamil harusnya 3 bulan. Istri saya 2 minggu. Babynya ditenteng ke sekolah saudara. Saya sampai sekolah ki omahmu. Tenteng ke sekolah saudara. Bahkan itu yang ganteng itu dulu waktu masih di perut saya ingat banget. Kalau saudara yang tahu 2010 ya. 11. Ada kejadian. Kita sempat diserbu. Saudara tahu? Istri saya hari itu hamil umur berapa? Lagi hamil saudara. 6 ya? 7 bulan. Hamil 7 bulan saudara. Kita sudah dapat info ini mau diserbu. Saya sudah ngomong sama istri saya loh, wes kowe iki ning omah ya kan. Doa itu enggak perlu datang enggak apa-apa. Loh nih manusia ya. Papa, seorang papa yang menantikan anak yang di perut, saya bilang kowe ora usah lunga sekolah ya kan. Saya aja ikut doa, kamu di rumah, doa dari rumah, kedangkan tanganmu ke sekolah. Tapi yang terjadi dia bilang, aku dapat dari Tuhan, aku mesti berangkat ke sekolah saudara, yang sudah tahu mau diserbu saudara. Dan saya ingat waktu itu saya doain di pengadilan, tiba-tiba masa lari ke sekolah, kita dikabari, masuk. Waduh, tuh rasanya di sini udah les. Saya lari sampai rumah tak cari. Hamil sudah 7 bulan. Saya sampai bilang, yang begitu cintanya kau sama sekolah. 14 tahun saudara. Sampai saya kemarin sempat ketemu, saya tahu ada orang-orang baik yang, wah kowe iki ndak iso kayak gitu, istrimu tuh harus ada yang nemeni di yayasan, kasihan gini-gini. Saya sempat berpikir, iya ya, kok kamu nek sendiri bebanmu terlalu banyak. Tapi singkat cerita saudara, singkat cerita. Kemarin, ini masih ganjel loh ini. Loh, sampai hari ini pun nek saudara tanya, daging saya masih meronta saudara. Ditinggal istri ke sekolah tuh masih kapan nih aku ditemani makan pagi, masih meronta. Tapi kemarin saudara, Tuhan itu luar biasa. Satu kali
saya diajak, yang datang graduation. Oke lah, tak temani. Karena Pak Petrus Belinda lagi pergi, saya temani istri saya datang graduation. Dan saya lihat di graduation kami di sekolah Shekinah, menurut saya terjadi lawatan, saudara. Amin. Saya lihat, saudara, orang tua dengan anaknya datang pelukan, nangis. Pada nangis semua, saudara. Saudara mungkin boleh tanya, ada kofre di Cifoni enggak? Kofre di Cifoni itu sampai ngabisin tisu gereja. Nanti nek Iwan nyariin tisu gereja kok jadi tipis. Nah, Cifoni itu yang nangis-nangis terus, saudara. Nangis di ngemper di situ, nangis saya lihat. Nangis, saudara. Saya juga ikut terharu, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku enggak tahan. Dan ada satu murid, dia naik ke panggung, dia kesaksian. Dia sampai mau kesaksian aja enggak bisa ngomong. Nangis, terharu. Dia lihat bagaimana sekolah Shekinah itu menerima dia apa adanya. Dia dari sebuah pulau, Sulawesi kalau enggak salah ya, tinggal di asrama kita. Dididik sampai hari ini dia lulus, lanjutin ke Satya Wacana. Kuliah, saudara. Dia kesaksian. Dia lulusan Shekinah, dia nangis. Mau cerita aja enggak lengkap, nangis terus. Saya juga nangis, saudara. Saudara tahu nangisnya apa? Terharu juga sih. Tapi saya nangis, saya bilang, Tuhan, ampuni ya. Kayak Tuhan tanya sama saya, katanya kau pengen jadi berkat. Iya Tuhan. Kalau aku pengen jadi berkat tuh, aku dikasih 10 miliar Tuhan. Nanti aku tak jadi Sinterklas. Bagi ke sana 1 miliar, bagi ke sana 1 miliar, bagi ke sana 1 miliar. Saya pengennya gitu, saudara, jadi berkat. Amin. Sama enggak, saudara? Sama toh? Pengennya gitu, saudara, diberkati. Tuhan cuma tanya simpel, katanya mau jadi berkat. Aduh, saya nangis, saudara. Tuhan, saya bilang, istri saya ini milikmu, Tuhan. Kalau saya cuma skip makan pagi 14 tahun. Dan saya bisa lihat anak-anak ini temukan Tuhan dalam hidup mereka. Itu penderitaan yang sangat ringan, saudara. Sangat ringan, Tuhan. Saya bilang, ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Kalau aku cuma menderita kayak gitu aja, aku ngomel. Amin. Amin. Saudara, saya percaya Tuhan mau kerjakan kemuliaan demi kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan dalam hidup saudara dan saya. Tapi jangan pernah saudara berpikir caranya harus gini. Jangan pernah saudara menginginkan hasilnya harus seperti ini. Tapi maukah saudara jalani prosesnya? Maukah saudara ikuti langkah-langkahnya? Maukah saudara ikuti jalannya? Loh saudara, saya ngomong begini, bukan saya tidak percaya. Saya sangat percaya kelimpahan pasti datang. Amin. Saya percaya saudara. Tapi bukan dengan cara saya. Biarkan itu datang dengan cara elegan Tuhan. Saya percaya saudara, ketika hatimu siap, ketika Tuhan lihat, nah anakku siap, tak percayakan. Amin. Pertanyaannya saudara, hari ini, maukah engkau ketika Tuhan hadapkan dalam hidupmu sesuatu yang mungkin tidak enak, sesuatu yang mungkin kau tidak cocok, bahkan mungkin kau tidak ngerti Tuhan ada di mana, bahkan kau merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Tapi saya mau berkata, dari setiap kehancuran dia bisa berikan pelajaran, dia bisa berikan pelajaran. Saudara, saya mau berkata, saya mau ingatkan saudara, tidak ada yang lebih indah daripada ketika engkau menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Amin. Alkitab berkata, persembahan yang kuingini, persembahan terbaik adalah korban yang hidup, yaitu hidup saudara dan saya. Amin. Alkitab menulis ketika satu orang, cukup satu orang, bertobat, memberikan hidupnya buat Tuhan, surga bersorak. Tapi saya percaya hari ini, kalau saudara kau mau berikan hidupmu, kau mau dedikasikan hidupmu buat Tuhan, surga pesta pora saudara. Saya mau ingetin saudara, jangan takut. Ini bukan panggilan untuk saudara menjadi pendeta. Bukan saudara, jangan salah tangkap. Saya dulu juga selalu berpikir, wah higher callingnya pendeta, belum tentu saudara. Tapi higher call-nya adalah kau serahkan hidupmu, hakmu, masa depanmu, pilihanmu kepada Tuhan. Dan izinkan
Dia kerjakan kemuliaan demi kemuliaan. Kalau saudara tahu engkau orangnya, saudara tahu engkau membutuhkan Tuhan, saudara tahu ada sesuatu yang kosong di hidup. Saudara tahu mungkin kau hari ini kau selalu menantikan mujizat, kau selalu menanyakan berkat tanpa kau mau mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kalau hari ini kau berkata, Tuhan aku sedang mengalami penderitaan yang bahkan mungkin aku udah ngerti jawabannya apa. Kalau saudara orangnya, saya mau ajak saudara tidak usah lihat kanan kiri. Engkau sedang berurusan dengan Tuhan pagi hari ini. Saya mau ajak engkau, kalau engkau tahu kau orangnya, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Kalau engkau tahu Tuhan aku membutuhkan engkau. Aku membutuhkan engkau, aku mengingini engkau. Engkau segalanya dalam hidupmu, angkat tangan. Tuhan, pagi hari ini biar kami dedikasikan lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah ada yang lebih indah daripada ketika hati anak-anak kembali kepada Bapaknya. Tuhan kau yang tahu seberapa lama, seberapa jauh mungkin kami sudah jauh daripada. Biar pagi hari ini Tuhan kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat Tuhan, kami yang berkata kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami, kami mau persembahkan masa depan kami. Seluruhnya Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami bukan milik kami lagi Tuhan, tapi kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Kau yang meteraikan Tuhan. Kau yang melihat hati setiap kami. Kau yang melihat tangan yang meresponi, Kau yang melihat Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, hamba-Mu cuma manusia biasa. Aku sangat terbatas. Tapi aku percaya aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Ibadah boleh selesai sebentar lagi. Tapi aku percaya Tuhan Yesus akan selalu berkata, menuntun langkahmu, akan selalu mengerjakan hidupmu. Sampai Tuhan membawa engkau kepada kemuliaan demi kemuliaan. Sampai engkau Tuhan membawa engkau mengenal Tuhan. Membawa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang meteraikan setiap firman kebenaran, biar yang daripadamu saja dimeteraikan Tuhan. Kami kembalikan setiap hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Biar namamu saja yang layak dipermuliakan. Dan mari semua yang mengucap syukur, mari semua yang percaya dan menerima sama-sama berkata, amin.